Satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan tugas besar mata kuliah Cloud Computing. Yaitu kami mengambil tema sistem data siswa dan kami memberikan nama Sidawa. Dengan beranggotakan saya sendiri, Elang Muhammad Ranggara Diva dengan NIM belakang 47, serta rekan saya Muhammad Nasiwananda dengan NIM belakang 67. Selanjutnya ada gambaran umum untuk web yang kami buat, yaitu Sidawa. Jadi Sidawa adalah sistem informasi data siswa berbasis web yang dibuat untuk membantu sekolah mengolah data siswa secara terpusat. Sistem ini dibangun menggunakan PHP dan MySQL dengan JWT sebagai mekanisme keamanan login dan pembatas akses. Selanjutnya, latar belakang dan masalah. Kenapa Sidawa ini dibuat? Yaitu permasalahan utamanya data siswa masih tersebar dan tidak terpusat, rentan salah input, duplikasi bahkan kehilangan data. Dan yang terakhir, tidak semua pengguna boleh mengakses seluruh data siswa. Nah, Sidawa ini hadir sebagai solusi, yaitu menyediakan satu sistem terpusat, data mudah dicari dan diperbarui, serta hak akses dibatasi sesuai role pengguna. Selanjutnya yaitu tujuan dan fitur utama. Tujuan utama dari Sidawa adalah menyediakan sistem pengelolaan data siswa yang aman dan terstruktur, memenuhi kebutuhan draft to base juga. Untuk selanjutnya, fitur ini intinya admin dapat melakukan CRUD data siswa dan berbeda dengan user atau siswa hanya bisa melihat data miliknya, tidak bisa melihat data siswa lain, serta autentikasi menggunakan JWT, dan yang terakhir validasi akses di setiap halamannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi arsitektur dan database. Secara konsep, sistem dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada out service, di mana itu login, JWT, dan role. Yang kedua ada main service, di mana main service itu di dalamnya ada data siswa. Yang ketiga, frontend atau gateway, di mana di dalamnya itu ada UI dan routing untuk menentukan tampilan-tampilannya. Jadi pada database, yang pertama itu database out, yaitu menyimpan akun dan role. Yang kedua database data, yang dimana menyimpan data siswa, kelas, dan jurusan. Baik, sebelum kita menuju simulasi menjalankan web, admin, atau user, kita terlebih dahulu ngecek apakah Docker berjalan. Jadi yang pertama, ini terdeteksi bahwa ada version of Docker-nya. Jadi version Docker-nya itu terdeteksi 29.1.3. Terus ketika saya perintahkan apakah status Docker sekarang bagaimana, dia berjalan atau running. Jadi Docker sekarang itu aktif. Maka kita selanjutnya bisa melanjutkan simulasi web. Oke, masuk ke role dan alur sistem. Di mana alur sistem dan role ini ada 2. Yang pertama ada admin, di mana admin itu mengelola seluruh data siswa, menambahkan siswa, sekaligus membuat akun user otomatis. Jadi ketika data siswa dibuat, otomatis juga akan membuat akun user siswa tersebut, sehingga tidak perlu siswa untuk membuat akun secara sendiri-sendiri, tetapi langsung bisa dibuatkan oleh admin. Dengan menambahkan siswa, otomatis akun pun juga terbuat untuk siswa. Terus ada mengelola kelas dan jurusan. Jadi setiap siswa itu terdata untuk kelas dan jurusannya. Terus ada user atau siswa, di mana dia hanya login menggunakan nomor induk siswa. Yang kedua, hanya melihat data milik sendiri, jadi tidak bisa melihat data milik siswa yang lain atau bahkan mengatur data milik siswa lain. Yang ketiga, bisa mengganti password. Jadi sehingga ketika siswa itu mendapatkan akun untuk
login, dia juga bisa mengganti passwordnya untuk keamanan dikelola oleh dia sendiri. Jadi alur keamanannya login, sistem generate JWT, terus setiap akses halaman dicek berdasarkan role. Selanjutnya, kami akan melakukan simulasi untuk langkah-langkah pada web, dimana untuk admin itu sendiri bagaimana, terus ada user itu sendiri bagaimana. Mari kita liput untuk pembahasan pada simulasi web. Baik, jadi sebelum kita masuk ke web, kita buka dulu. Baik, kita sebelum masuk ke web, kita buka dulu untuk secara keseluruhan program konfigurasi dari UI-nya webnya bagaimana. Baik, di sini dapat terlihat yaitu Sidawa web, Sidawa sistem data siswa yang kami buat. Semuanya itu ada di dalamnya untuk tampilan UI, JWT dan sebagainya, agar bisa mengeksekusi langkah-langkah tampilan UI-nya. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja aktifkan webnya terlebih dahulu sebelum membuka webnya. Oke, webnya sekarang aktif. Sekarang kita bisa langsung untuk menuju ke web. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rule pertama, yaitu sebagai admin. Jadi untuk sebagai admin itu username-nya admin, terus passwordnya di sini keterangannya masih dalam admin 123. Jadi password untuk admin itu admin 123. Ketika login maka berhasil. Oke. Jadi di sini tampilan dari keseluruhan bagi pengguna admin, yaitu di mana dashboard. Di sini kita mengetahui bahwa ada total 3 siswa. Terus ada master, role sebagai admin. Kalau kita ke bagian tampilan data siswa, kita dapat mengetahui siswa yang terdaftar pada aplikasinya, yaitu di mana ada 3 orang. Kita dapat melakukan edit terhadap siswa tersebut, seperti nama, jurusan, dan nomor induk siswa. Terus kita bisa delete atau bahkan kita bisa tambah siswa. Pada tambah siswa kita bisa menambahkan. Terus pada master class ini kita bisa menambahkan jurusan-jurusannya dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus pada nama jurusan atau master jurusan ini kita bisa menambahkan jurusan-jurusan apa saja yang mau kita buat, seperti ada multimedia, teknik jaringan akses, dan juga teknik komputer jaringan. Terus untuk admin juga bisa melakukan ganti password. Jadi untuk role sebagai admin memiliki kekuasaan lebih banyak terbanding user, yang dimana user hanya bisa mengetahui profil dirinya sendiri tanpa mengetahui orang lain atau user lain. Tetapi admin di sini dia bisa mengelola semuanya. Jadi dia bisa mengelola beberapa user, dia bisa menambahkan user. Ketika melakukan tambah siswa, otomatis dia juga akan menambahkan akun untuk user. Ini saya coba. Ini saya mencoba untuk menambahkan siswa. Ketika dibuat, otomatis di atas terdapat kriteria atau tanda sukses tambah siswa. Terus akun otomatis dibuat untuk siswa tersebut, di mana ada sesuai dengan username-nya, nomor induk siswanya atau NISN. Terus ada password. Ini masih dalam kategori password unik. Maka kita berhasil untuk menambahkan siswa pada tampilan web atau aplikasinya. Selanjutnya untuk user akan dijelaskan oleh teman saya. Oke,
Oke, baik, kali ini kami akan melakukan uji coba pada web Sidawa, yaitu melakukan login melalui user atau siswa, sebagai user atau siswa. Oke. Oke, sudah berhasil masuk untuk user. Jadi user ini hanya bisa mengakses halaman data sendiri tanpa bisa melihat data siswa lain. Jadi user ini hanya bisa melihat data sendiri. Lalu selain bisa melihat data sendiri, siswa yang telah login ini dapat melakukan pergantian password sesuai dengan kemauannya sendiri. Kami mengganti password menjadi user 123 user 123. Lalu update password. Kami mencoba ulang untuk masuk dengan password yang baru, yaitu user 123 serta username. Berhasil. Jadi selain user ini dapat melihat datanya, user juga bisa mengganti password dari yang password lama menjadi password baru, serta user ini berbeda dengan admin. Admin ini bisa melihat data seluruh siswa, dan kalau user atau siswa ini hanya bisa melihat datanya sendiri. Oke, untuk penjelasan simulasi dari kelompok kami cukupi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.